Safi Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'd. Amma ba'd. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita tetap bersyukur atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Apa kabar teman-temanku? Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah di masa pandemi ini, di masa wabah ini, dan semoga kita tetap diberikan semangat ya, semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari, semangat untuk belajar walaupun lewat online seperti ini ya. Pertama-tama Ana mau nanya kepada antum semua, kenapa sih kita harus beriman kepada Allah? Dan untuk apa sih kita beriman kepada Allah? Taib. Banyak sekali kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman, dan banyak juga jaminan dari Allah yang akan didapatkan oleh orang beriman. Jaminan yang pertama adalah Allah akan memberikan jaminan kepada orang yang beriman bahwa dia akan memiliki satu dari dua hal yang dibutuhkan untuk masuk surga. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25, "Babasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan jaminan yang kedua adalah bahwa dia akan diberikan ketenangan dalam dirinya, dalam jiwanya. Dan Allah, jaminan itu ada dalam Al-Quran dalam surah Al-Fath ayat keempat. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang akan menanamkan ketenangan pada orang-orang yang beriman. Ya khfilah, sungguh di ayat ini Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang beriman kepada Allah akan ditanamkan kepada dirinya ketenangan yang akan membuat dirinya merasakan betapa nikmatnya beriman kepada Allah, sehingga dia akan terus menambahkan keimanannya. Dan ketahuilah ikhwafillah bahwa ketenangan itu mahal. Ketenangan itu sangat sulit untuk dicari. Coba saja, silahkan ikhwafillah, pada saat kalian sudah besar nanti dan kalian sudah mempunyai banyak harta, sekaya apapun antum akan sulit membeli ketenangan itu. Karena sesungguhnya yang namanya membeli ketenangan itu tidak ada. Banyak orang yang kaya tapi dia tidak tenang dalam hidupnya. Bahkan mereka sampai bunuh diri. Bahkan ada juga yang saking kayanya dia bahkan sampai bingung kan mau diapakan kekayaan itu. Jadi tidak selalu kekayaan itu berbanding lurus dan ketenangan, tapi iman itu sudah jaminan dari Allah bahwa orang yang beriman itu pasti senang, seperti ada kedamaian dalam hidupnya, dalam jiwanya. Bahkan kalau sudah dapat halawatul iman, bukannya hanya kedamaian dalam dirinya, tetapi Allah akan memberikan dia ketenangan dalam kehidupannya dalam bentuk keamanan. Akan dia mau kemana pun aman, kesini aman, kesana aman, kemana-mana dia akan aman dan tenang sudah hidupnya nanti. Itu semua karena apa? Karena dia beriman kepada Allah. Imannya itulah yang akan membuat dia merasakan ketenangan dalam hatinya. Ya ikhwafillah, salah satu kenikmatan menjadi orang beriman adalah orang yang beriman itu hidupnya tidak ribet. Mau antum tinggal di sini, mau tinggal di situ, tidur di sini, tidur di situ, antum akan tetap saja merasakan nikmat. Kita ambil contoh saja para pemuda Kahfi. Ya, para pemuda yang tidur dalam gua selama 309 tahun. Ya antum,
bisa bayangkan sendiri kan, fasilitas yang ada di gua itu seperti apa. Cahayanya terbatas, makanan juga tidak ada, tempat tidurnya juga pasti keras, beralaskan batu saja. Tapi bagaimana bisa ada orang yang hidup di dalam gua selama 309 tahun? Tentu saja itu semua karena mereka yakin dan percaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu." Kami ceritakan kepada kamu Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Pesan dari ayat ini, menurut pakar Al-Quran, sesungguhnya ingin memberikan pesan kepada generasi mendatang jika ada kaidah dalam tafsir, yaitu begini. Kalau tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, maka pesan yang berlaku di ayat itu akan berulang kemudian di masa-masa yang akan datang dalam konteks yang berbeda-beda. Antum, sekalipun tinggal di tempat yang sempit dengan fasilitas terbatas, tidak ada HP, tidak ada internet, dan dengan makanan yang seadanya, tapi kalau ada iman di jiwa kita, itu bisa nikmat saja, dibandingkan dengan tinggal di tempat yang mewah, luas, tapi iman tidak ada. Pasti antum akan merasakan kegelisahan. Jadi orang beriman itu tidak akan disekat oleh dunia. Mau tinggal di kontrakan, nikmat. Mau tinggal di kos-kosan, nikmat. Jadi kaya, nikmat. Jadi cukup, nikmat. Nikmat saja begitu rasanya. Pokoknya beriman itu indah dan nikmat. Jadi kalau kita beriman sampai saat ini dan tidak merasakan kebahagiaan dan tidak merasakan kenikmatan juga dalam kehidupan kita, bisa dipertanyakan itu nikmat iman kita. Berarti ada yang salah dengan iman kita. Selanjutnya, jaminan yang lain dari Allah untuk orang yang beriman, yaitu orang-orang beriman itu pasti bahagia kata Allah dan cenderung sukses. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 1, "Qad aflahal mu'minun." Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Aflah itu dari kata falah. Kalau di kamus bahasa Inggris diartikan success and happiness, sukses dan bahagia. Ya, digenggam. Kalau digenggam menjadi aflah namanya. Jadi orang beriman itu pasti menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan kata Allah. Jadi cukuplah dengan pasti akan bahagia. Cukup dengan beriman, kita pasti akan sukses dalam pekerjaan yang kita lakukan. Walaupun barangkali level kesuksesan itu dalam pandangan orang bisa berbeda-beda. Mungkin bagi si A suksesnya menjadi direktur, bagi si B mungkin suksesnya menjadi manajer dan sebagainya. Pokoknya levelnya bisa berbeda-beda. Tapi sukses, coba antum cek semua sahabat Nabi di semua bidangnya, mereka sukses dan bahagia. Kita ambil contoh saja Ali bin Abi Thalib. Dia ingin menjadi cita-citanya menjadi seorang pengajar, dan dia berhasil menjadi pengajar, dan dia menikmati itu. Walau secara materi kekayaannya dia terbatas mungkin, tapi beliau merasakan kebahagiaan dan merasakan kesuksesan itu. Dan begitu pula sahabat-sahabat Nabi yang lain. Padahal sebelumnya mereka jahiliyah. Yang lalu turun iman, dia ambil iman itu dengan bimbingan Al-Quran dan petunjuk Nabi lewat sunnah-sunnahnya, lalu dipraktekkan, itu sudah bahagia hidupnya. Jadi sebenarnya ungkapan bahagia itu sederhana kurang pas kok bagi saya. Kalau sampai situ, yang pas itu adalah bahagia itu sederhana ketika iman tertanam dalam jiwanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam tausiah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.